Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ardalena Romantika, saya peserta Latsar dari instansi Mahkamah Agung di BDK Makassar. Saya dari kelompok 1, angkatan 4, gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resum dari modul berakhlak untuk materi adaptif dan kolaboratif. Sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait overview atau topik yang akan dibahas pada resum ini. Yang pertama adalah definisi adaptif, kemudian adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan, ciri-ciri individu adaptif, kode etik atau panduan perilaku adaptif. Kemudian masuk ke kolaboratif, dimulai dari definisi kolaboratif, makna kolaboratif bagi ASN, proses menjalin kolaborasi, kolaborasi pemerintah, kode etik atau panduan perilaku kolaboratif, serta yang terakhir adalah pendekatan whole of government dan keuntungannya. Definisi adaptif. Adaptif berasal dari adaptasi yang memiliki arti kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif juga dimaknai sebagai suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar ia bisa tetap bertahan. Kemampuan beradaptasi juga berlaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif sangat dibutuhkan, baik sebagai mentalitas kolektif maupun mentalitas individual. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Terdapat beberapa poin yang dapat menjadi indikator bahwa adaptif telah dilaksanakan sebagai nilai dan budaya kerja di lingkungan aparatur sipil negara. Yang pertama, antisipasi dan adaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Dengan mendorong jiwa kewirausahaan, maka pemerintah dan birokrasi akan melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif, layaknya organisasi bisnis dalam memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya. Yang ketiga adalah memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada, meskipun peluang tersebut berubah-ubah. Yang keempat adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan instansi mitra maupun masyarakat. Adaptif juga dibuktikan dengan bagaimana suatu organisasi atau bagaimana seorang individu mampu memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun dari masyarakat. Dalam hal ini, khususnya organisasi pemerintahan harus dikembalikan pada fungsinya untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, maka ia harus mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang kelima, adaptif harus terinternalisasi pada kinerja instansi. Budaya adaptif sebaiknya tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah, dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansi. Selanjutnya, adaptif dalam konteks organisasi pemerintahan. Pemerintahan adaptif mengacu pada cara-cara pengaturan kelembagaan yang berkembang untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam lingkungan yang terus berubah. Terdapat 3 indikator pemerintahan adaptif. Yang pertama, pengembangan SDM adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Pengembangan SDM adaptif dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan juga penanaman-penanaman nilai kepada para pegawai atau ASN untuk dapat beradaptasi terhadap setiap perubahan yang ada, termasuk perubahan teknologi, perubahan sistem, maupun perubahan cara kerja di kantor.
Selanjutnya, penguatan organisasi adaptif dilakukan dengan cara menguatkan prinsip-prinsip adaptif dan kemampuan beradaptasi suatu organisasi, misalnya dengan menetapkan peraturan-peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi. Kemudian, pembaharuan institusional adaptif dapat dilakukan dengan merombak suatu institusi apabila dirasa belum dapat adaptif, sehingga dengan cara kerja yang baru diharapkan institusi tersebut dapat bekerja secara lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Terdapat beberapa ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama adalah selalu berpikir ke depan. Selanjutnya, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Selanjutnya, individu yang adaptif tidak akan mudah mengeluh serta tidak mudah menyalahkan orang lain. Selain itu, individu yang adaptif akan membuka pikiran, memperhatikan sistem, memiliki rasa ingin tahu, memahami apa yang diperjuangkan, dan memiliki sumber daya. Dengan karakter-karakter tersebut, maka sudah pasti seorang individu dapat mengikuti setiap perubahan yang ada dan terjadi pada dirinya, pada lingkungan kantor, maupun pada lingkungan sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah kode etik atau panduan perilaku adaptif. Dalam melaksanakan nilai adaptif dalam core value berakhlak, terdapat 3 kode etik yang dapat kita terapkan. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Hal ini dapat kita lakukan dengan terus belajar, mencari bahan belajar, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan juga terus melakukan aktualisasi diri terhadap isu-isu terkini, terhadap perkembangan teknologi, dan terhadap setiap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketika kita sudah mempelajari suatu hal yang baru, ketika sudah mengikuti berbagai pelatihan dan mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang beragam, kita dapat mengembangkan kreativitas kita untuk membuat berbagai inovasi yang dapat membantu kinerja kita dalam bekerja maupun membantu masyarakat serta membantu instansi tempat kita bekerja. Selanjutnya yang ketiga adalah bertindak proaktif. Bertindak proaktif artinya bertindak untuk memanfaatkan peluang yang ada serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul demi memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Dengan demikian kita harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan peluang-peluang yang saat ini ada di sekitar kita. Namun di samping pemanfaatan tersebut, kita juga harus membuat upaya-upaya antisipasi apabila di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari proses realisasi kesempatan-kesempatan yang kita miliki tersebut. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai kolaboratif. Yang pertama kali saya jelaskan adalah definisi kolaboratif itu sendiri. Kolaboratif berasal dari kolaborasi, di mana kolaborasi berarti proses di mana pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek-aspek berbeda dari sebuah permasalahan, dapat secara konstruktif menemukan solusi baru untuk permasalahan yang akan lebih sulit apabila dipecahkan tanpa bantuan pihak lain, sehingga mereka dapat saling bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Dalam hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaboratif merupakan kemampuan atau praktik kerja untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan kerjasama dari orang-orang yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda, memiliki keahlian berbeda, kemudian saling bekerja sama untuk menemukan solusi bagi suatu permasalahan yang apabila permasalahan itu diselesaikan sendiri maka akan terlalu sulit untuk dipecahkan. Setelah memahami definisi kolaboratif, penting bagi kita untuk mengetahui makna kolaborasi bagi ASN. Terdapat 2 hal yang mendasari mengapa kolaborasi sangat penting bagi ASN. Yang pertama, adanya disrupsi di semua lini kehidupan.
Disrupsi ini meliputi perkembangan teknologi informasi, mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi, new behavior, kemudian tenaga kerja milenial, serta adanya globalisasi. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, kita mendapatkan tantangan global yang harus segera kita atasi, di mana diantaranya adalah serangan cyber, perubahan iklim secara global, ketimpangan digitalisasi, kegagalan iklim, adanya senjata pemusnah massal, krisis mata pencaharian, serta berbagai kerusakan lingkungan yang berpotensi untuk timbul di masa depan. Di balik segala tantangan itu, birokrasi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada fragmentasi dan silo mentality. Oleh karena itu, sebagaimana tertulis dalam tayangan yang saya tampilkan, salah satu makna kolaborasi bagi ASN adalah dipicu oleh fragmentasi dan silo mentality. Fragmentasi dan silo mentality ini merupakan salah satu patologi birokrasi. Hal ini karena adanya formalisasi, hierarki, imparsial, serta spesialisasi yang sebenarnya apabila diterapkan secara optimal maka akan menciptakan keteraturan. Namun apabila penerapannya justru di luar batas optimal, maka akan menciptakan birokrasi yang lambat dan memunculkan berbagai patologi birokrasi yang lain. Oleh karena itu, kolaborasi dapat menjadi hal yang penting untuk menjadi solusi bagi fragmentasi dan silo mentality yang saat ini terjadi di birokrasi kita. Dalam menjalin kolaborasi diperlukan beberapa proses. Di antaranya yang pertama adalah trust building. Trust building merupakan proses untuk membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua adalah face-to-face dialog. Dalam tahap ini, kita akan melakukan negosiasi secara baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah komitmen terhadap proses. Perlu adanya pengakuan bahwa kita saling ketergantungan dengan mitra kolaborasi kita. Kita membutuhkan sharing knowledge, sharing ownership, serta saling membantu dalam menghadapi proses-proses yang diperlukan. Selain itu, diperlukan adanya keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, perlunya pemahaman bersama. Hal ini berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang terakhir adalah menetapkan outcome antara, di mana nantinya setelah proses panjang yang dilalui akan ada outcome sementara yang seharusnya diketahui oleh satu sama lain untuk kemudian berusaha direalisasikan. Dalam menjalankan nilai kolaboratif, terdapat 3 kode etik atau panduan perilaku kolaboratif. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Misalnya, ketika kita sedang menjalankan suatu proyek yang membutuhkan banyak kontribusi dari orang lain, sudah selayaknya kita meminta bantuan kepada berbagai pihak yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Dengan adanya kerjasama dan campur tangan dari banyak pihak, diharapkan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Misalnya ketika kita bekerja, mungkin pekerjaan kita sudah optimal ketika kita kerjakan sendiri. Namun apabila dalam pekerjaan tersebut memang terbuka untuk campur tangan orang lain, maka kita dapat melibatkan orang lain untuk bekerja sama dengan kita untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena dengan kontribusi orang tersebut maka bisa jadi dalam pekerjaan kita itu akan ada suatu nilai tambah yang tidak dapat kita capai apabila kita kerjakan sendiri. Yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber daya yang ada di kantor meliputi sarana, prasarana, serta sumber daya manusia sudah selayaknya untuk kita gerakkan, kita selaraskan, dan kita maksimalkan untuk tujuan bersama.
Materi selanjutnya adalah kolaborasi pemerintahan. Kolaborasi ini menekankan pada semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Kolaborasi ini merupakan serangkaian aktivitas bersama di mana para mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi serta berbagi tanggung jawab maupun sumber daya. Pada kolaborasi pemerintahan, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif juga harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pada intinya, kolaborasi jenis ini menekankan agar semua aspek yang ada dalam pemerintahan dapat bekerja sama untuk saling berbagi kekuatan dalam membuat persetujuan bersama maupun kebijakan. Terdapat beberapa penentu keberhasilan dalam kolaborasi pemerintahan. Di antaranya adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif. Adapun hambatan kolaborasi dalam jenis ini adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Berikutnya adalah aspek normatif dari kolaborasi pemerintahan. Aspek normatif kolaborasi dapat ditemukan pada pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali kemudian ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut juga termuat mengenai bantuan kedinasan yang merupakan salah satu contoh kolaborasi pemerintahan. Bantuan kedinasan ini merupakan kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Materi selanjutnya adalah pendekatan whole of government. Pendekatan ini merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dari keseluruhan sektor guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam pendekatan ini memerlukan koordinasi antar sektor serta penyatuan seluruh elemen pemerintahan. Whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, adanya faktor-faktor internal, misalnya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Khusus dalam konteks Indonesia, pendekatan ini perlu dilakukan mengingat adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya, penerapan whole of government juga memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, outcome focus. Hal ini ditunjukkan pada tercapainya outcome tertentu yang sebelumnya tidak dapat dicapai apabila masing-masing pihak bekerja dalam sektor masing-masing atau bekerja secara sektoral.
Kemudian yang kedua, boundary spanning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi dapat juga melibatkan lintas instansi. Yang ketiga adalah enabling. Whole of government membuat pemerintah menjadi lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention. Whole of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Dengan demikian, masalah tersebut dapat diatasi dengan sesegera mungkin. Demikianlah pemaparan saya mengenai resume adaptif dan kolaboratif dalam modul Core Value ASN berakhlak. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi ASN, agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan pekerjaan di kantor. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pemaparan selanjutnya.